Pemangkasan beberapa ranting harus dilakukan pada tanaman untuk membuatnya tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Demikian pula disiplin harus diterapkan pada anak bahkan sedini mungkin agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berhasil. Halo ayah bunda, berjumpa lagi dengan saya Jerry, praktisi pendidikan anak. Sebelum saya akan lanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya videonya. Disiplin. Apa yang terlintas dalam benak beberapa orang tua mengenai makna kata tersebut? Menghukum, memberi batasan. Dalam pengertian positif, kata disiplin mengandung makna kepatuhan terhadap suatu peraturan. Disiplin hendaknya diterapkan dengan maksud tercapainya suatu tujuan. Itu berarti mendisiplin anak itu ada tujuannya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Saya jelaskan ya ayah bunda. Yang pertama adalah lakukan sedini mungkin. Merengek atau bahkan menangis adalah senjata ampuh bagi seorang anak untuk menaklukkan hati orang tuanya. Senjata ini khususnya akan anak gunakan pada saat anak meminta sesuatu hal, padahal sesuatu hal itu termasuk dalam peraturan yang orang tua tetapkan. Contohnya, meminta dibelikan mainan lagi sewaktu pergi ke supermarket, padahal masih banyak mainan yang ada di rumah. Atau merapikan kembali mainannya. Apakah orang tua akan tetap tegas untuk mengatakan tidak pada anak meski dia merengek atau menangis? Dengan bersikap tegas saat disiplin diterapkan meski usia anak masih kecil, kelak di kemudian hari itu akan membantu orang tua dalam menerapkan disiplin dalam tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, jelaskan dengan detail kenapa suatu peraturan ditetapkan. Dalam beberapa peristiwa, kadang orang tua menerapkan disiplin seketika itu juga saat anak berbuat salah. Tentu ini tidak bagus. Karena kadang anak melakukan suatu kesalahan karena dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Orang tua hendaknya menjelaskan jauh-jauh hari tentang suatu peraturan yang ditetapkan. Contoh misal, apakah kita sudah menjelaskan pada anak jika kita mengajaknya pergi ke suatu pertemuan undangan, ke resepsi pernikahan contohnya. Sebelumnya tentu kita akan menjelaskan pada anak untuk tidak berlarian ke sana sini. Meski dia bisa jadi melihat anak-anak dari keluarga lainnya lari sana sini. Dia akan tetap patuh dengan peraturan yang sudah orang tua jelaskan. Anak tidak akan terpengaruh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena jauh-jauh hari kita sudah menjelaskannya dengan detail pada anak. Secara detail itu berarti orang tua tidak hanya sekedar menjelaskan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi orang tua harus mempersiapkan dengan seksama caranya itu dijelaskan pada anak. Dan bahkan mengantisipasi jika ada situasi-situasi lain muncul. Harus diingat bahwa disiplin itu bertujuan. Jadi sebagai pemberi disiplin, orang tua perlu dengan serius mempersiapkannya. Ketiga adalah jangan rendahkan martabat anak. Disiplinlah anak tanpa merendahkan martabatnya. Bagaimana diterapkan? Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, apalagi seorang anak. Dalam proses menuju pribadi yang akan tumbuh dewasa, seorang anak pasti akan melakukan beberapa kesalahan. Dan beberapa kesalahan dilakukannya dengan sengaja, padahal kita sudah menjelaskan secara detail tentang peraturan tersebut. Tentu ini akan membuat hati orang tua kecewa. Tanpa orang tua sadari saat memberikan disiplin dan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, seringkali keluar kata-kata yang bisa merendahkan martabat si anak. Contoh kata-kata seperti, apa mama bilang, apa papa bilang, kamu sih dasar nakal, dasar bodoh, dan lain-lain. Lebih parah lagi jika kata-kata itu juga dibarengi dengan tindakan hukuman fisik seperti mencubit atau bahkan memukul. Harus diingat bahwa disiplin itu punya tujuan, bukan membuat anak jadi sakit hati atau bahkan dendam di kemudian hari. Namun disiplin itu sifatnya pengasih. Orang tua perlu memahami bahwa si anak bisa saja membuat suatu kesalahan. Dan bahkan kita pun sebagai orang tua juga pernah beberapa kali buat suatu kesalahan, bukan? Kita saja bisa memaafkan diri kita, bahkan juga pada teman atau kerabat kita jika mereka melakukan kesalahan. Pada anak pun juga harusnya demikian. Dan juga berbicara dengan posisi tubuh yang sejajar antara orang tua dan anak akan membuat anak mudah menerima penjelasan saat orang tua menerapkan disiplin. Namun, bagaimana caranya jika anak melanggar disiplin yang sudah disepakati? Hukuman seperti apa yang pantas diterapkan pada anak? Apakah dipukul, atau diterakin,
dan dikata-katain dengan kasar? Tentu saja bukan begitu caranya ya ayah bunda. Caranya adalah buat anak merasa tidak nyaman. Ibarat polisi, demikian pula hanya orang tua saat memberikan disiplin. Jika ada pelanggaran dalam berkendara, maka polisi akan melakukan tindakan dengan memberi surat tilang, menyita sementara SIM atau STNK. Demikian pula halnya jika anak melakukan pelanggaran. Orang tua bisa mencabut untuk sementara beberapa hal yang menjadi kegiatan rutin yang dia senangi, seperti berkurangnya jam dalam penggunaan gadget atau pembatasan dalam hal waktu bermain. Atau si anak berdiri di suatu tempat dengan durasi waktu yang masuk akal tanpa dia melakukan suatu aktivitas. Hal-hal seperti itu sudah membuat anak tidak nyaman. Namun, cara-cara seperti itu terbukti sangat efektif pada waktu orang tua akhirnya harus menerapkan sanksi berupa disiplin. Ya, menerapkan disiplin pada anak sangat penting untuk dilakukan. Disiplin sifatnya bukan menghukum dalam arti negatif, namun itu bersifat pengasih. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda, dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam untuk anak-anak ya.